Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Bina Intala, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan bersama seluruh jajaran Direktorat Bina Intala. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar beserta seluruh jajaran dan seluruh PLK UPTD wilayah binaan. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate beserta seluruh jajaran dan PLK UPTD wilayah binaan. Yang terhormat Kepala Balai Produktivitas, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon beserta seluruh jajaran dan BLK UPTD wilayah binaan. Yang saya hormati Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong beserta seluruh binaan dan BLK UPTD wilayah binaan. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng beserta seluruh jajaran dan PLK UPTD wilayah binaan. Yang saya hormati Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep beserta seluruh keluarga besar PPVP Pangkep dan seluruh wilayah binaan PLK UPTD. Yang terhormat seluruh kepala lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, training center industri, dan seluruh peserta rapat melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat dan melanjutkan aktivitas tugas-tugas kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Dan sekaligus pada siang hari ini kita bisa hadir melalui Zoom meeting ini untuk bersama-sama mengikuti acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan KKIN ke-8 regional wilayah timur yang terdiri atas PLK atau BPTB dan PLK UPTD serta binaannya yang ada di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Atau kita kenal dengan regional wilayah Indonesia Timur. Sebagaimana surat undangan yang sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu beserta rapat sekalian bahwa insya Allah pada hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi KKIN ke-8 regional wilayah timur dengan narasumber insya Allah Bapak Direktur Bina Intala, Ditjen Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Walaupun harapan yang dari kita semua insya Allah bisa diikuti sebanyak-banyaknya oleh kita. Namun demikian, demi memanfaatkan waktu, maka acara kita mulai sambil kita berharap insya Allah teman-teman, saudara-saudara kita yang belum bergabung bisa menyusul bergabung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga tujuan kita mengadakan pertemuan atau Zoom meeting pada siang hari ini insya Allah bisa kesampaian, niatnya bisa tersampaikan kepada teman-teman baik unsur pimpinan maupun calon peserta KKIN, terutama kita mendengarkan langsung arahan sebagai narasumber dari Bapak Direktur Bina Intala, Ditjen Bina Levotas Kemenaker RI. Baik, terkait dengan acara ini, sebagaimana saya sampaikan, insya Allah Bapak Direktur Bina Intala akan bertindak sebagai narasumber, maka kami selaku
moderator menyapa Bapak Direktur dan insya Allah mungkin sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Direktur. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kami dari tim PIP Intala mohon maaf ini Pak Direktur tidak dapat bergabung karena sedang rapat gitu Pak. Mohon maaf. Mohon pesan Bapak untuk melanjutkan saja, dilanjutkan. Siap. Tapi insya Allah narasumber dari Direktur Bina Intala yang mewakili Bapak Direktur ada ya? Sampai saat ini belum ada tuh Pak. Tapi baik, kalau begitu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita hanya dialog. Tadinya kita berharap ada penyampaian dari Bapak Direktur atau yang mewakili beliau tentang apa saja apa yang menjadi kekurangan atau persiapan dan sebagainya. Namun demikian, sebelum saya mempersilakan kepada seluruh peserta rapat, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa sebagai penyelenggara yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah KKIN ke-8 regional wilayah timur, kami di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, insya Allah siap untuk menyelenggarakan kegiatan ini terlepas dari masih ada kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Dan perlu kami sampaikan pada kita semua bahwa mendahului rapat pada siang hari ini, tadi mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah, kami sudah rapat secara internal untuk mengecek setiap bidang lomba, setiap panitia untuk kesiapan itu, termasuk mengkoordinasikan dengan siapa demi kelancaran pelaksanaan KKIN ke-8 regional wilayah timur ini. Itu sebagai gambaran dari kami, tentu dengan segala upaya maksimal dan semangat kebersamaan dari kita semua untuk menyukseskan KKIN ke-8 regional wilayah timur sebagai cikal bakal untuk menuju ke KKIN nasional di Padang. Tentu kami dari BPHP Kendari ada dua prinsip, tapi yang paling utama adalah bagaimana sukses penyelenggaraan. Bahwa sukses prestasi itu juga menjadi target kami, tapi bahwa pada akhirnya setelah kompetisi terjadi kemudian siapa yang keluar sebagai pemenang dan itu menjadi duta besar kita yang akan kita kirim, kita utus kepada, itu adalah menjadi semangat kebersamaan kita semua, sehingga seluruh Bapak dan Ibu Kepala Balai Besar, Kepala Balai UPTB, kemudian Kepala Balai UPTD, LPK Pemerintah, LPKS, kita berharap, kami dari BPVP Kendari berharap kita semua bisa berpartisipasi aktif mulai dari rapat hari ini sampai dengan membangun komunikasi terus melalui narah hukum yang sudah ada tentang mulai dari kepesertaan, kemudian persiapan menjelang pelaksanaan, sampai dengan keberangkatan, sampai dengan insya Allah kita bisa bergabung berada bersama-sama di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara internal kami insya Allah sudah, seperti saya sampaikan di awal, sudah siap secara internal BVP Kendari maupun juga siap melakukan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan kita dengan pihak-pihak di luar BVP Kendari atau pada mitra-mitra unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang diharapkan semua bisa mendukung dan menyukseskan kegiatan bersama kita ini. Sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah kami bahas secara internal tadi, tentu itu adalah untuk
persiapan internal kami. Namun demikian, kalau apa saja yang menjadi sumbang saran, masukan dari Bapak dan Ibu semua, karena ini adalah kebersamaan kami yang menyelenggarakan, dan tentu bisa suksesnya adalah mulai dari kepesertaan, keikutsertaan kita sebagai peserta maupun sumbang saran demi kebaikan dan suksesnya penyelenggara acara ini, tentu menjadi diperlukan partisipasi sumbang saran dari kita semua, seluruh Bapak dan Ibu Kepala Balai, seluruh jajaran keluarga besarnya, sampai dengan wilayah-wilayah binaan. Itu kami berharap ada masukan-masukan kepada kami supaya, apalagi baru pertama kali menyelenggarakan KKY ini walaupun pada level regional. Dan kami patut berbangga, bersyukur, sekaligus menyemangati kami karena tahun 2022 ini adalah usia BPVP Kendari yang ke-40 tahun. Baru pertama kali diberi amanah untuk ini, dan insya Allah Kota Kendari akan menjadi tempat berkumpulnya saudara-saudara saya dari wilayah timur, dari seluruh wilayah Sulawesi, wilayah Maluku, dan wilayah Papua. Tentu ini kami berharap akan semakin menambah lagi hubungan kekerabatan, silaturahim yang baik di antara kita, persaudaraan, dan semangat berkompetisinya jalan, tapi juga semangat persaudaraan sesama kita insya Allah akan semakin terjalin baik. Demikian sebagai pengantar, mungkin ada masukan atau pertanyaan, nanti kalau ada yang kurang jelas saya tidak bisa jawab atau kami tidak bisa jawab, nanti kami berharap dari Direktorat Bina Intala bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Mungkin untuk sementara saya persilakan kepada Bapak dan Ibu semua, para peserta Zoom, untuk menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan kepada kami terkait dengan penyelenggaraan KKN regional wilayah timur, dan insya Allah semua ini akan mengantarkan kita kepada bagaimana sukses dalam penyelenggaraan dan insya Allah sukses pula dalam prestasi. Sekian sebagai pengantar, dan saya persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan pada kami sebagaimana tujuan dari rencana sosialisasi hari ini. Terima kasih. Saya persilakan. Dari Bapak Direktur Bina Intala yang insya Allah saat lagi akan bergabung dengan kita. Berkondom anjir. Berarti belum anu dong. Berarti masih di mute, belum dengar tuh lagi tadi. Bapak Direktur Bina Intala insya Allah akan bergabung. Sudah ada pertanyaan melalui chat ini. Insya Allah nanti saya persilakan kepada saudara saya Pak Saharudin sebagai Wakil Ketua 1 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan pertama ini. Dan oleh karena itu saya persilakan kepada Pak Saharudin. Maju sini aja. Terima kasih Bapak Pimpinan. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh
Kepala BPPT Kendari. Saya Saharudin, tugas sehari-hari adalah instruktur LAS dan kebetulan dipercayakan menjadi Wakil Ketua 1 membidani bidang kompetisi teknis dan metodologi. Nah, mungkin saya sapa dulu seluruh Bapak Ibu dari regional wilayah timur. Kita ambil yang paling ujung, Sorong. Apa sudah ada perwakilan dari Sorong? Siap. Hadir, Pak. Ya, makasih Pak. Kemudian siap. Dari Ambon. Ada dari Ambon? Ternate? Tidak ada, kita ke yang terdekat, Sulawesi Selatan, Makassar, Pada Besar. Hadir Makassar, Pak. Oke, terima kasih Bu. Dari Pantai. Pantai ada? Oke. Angka jadi kepulauan. Ada? Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki juga, sudah mengakses tentang pedoman KKN 8. Nah, di sini mungkin saya hanya memberikan sedikit atau membacakan tentang persyaratan kompetitor. Nah, di mana persyaratan kompetitor untuk tingkat regional itu ada 8 poin. Jadi pesertanya itu dari instruktur di lembaga pelatihan kerja LPK, baik pemerintah maupun swasta, dan perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, atau surat keputusan, atau surat pengangkatan, atau surat perjanjian kerja, atau surat keterangan dari pimpinan sebagai instruktur. Itu yang pertama, Pak, Ibu. Kemudian kedua adalah surat keterangan kesehatan dari dokter. Kemudian lampiran berikutnya adalah memiliki pengalaman kerja sebagai instruktur. Kemudian memiliki bukti kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, atau sertifikat seminar, atau ijazah formal terakhir di bidang kompetensi kompetisi yang akan diikuti. Selanjutnya poin 5, memiliki bukti kompetensi metodologi pelatihan kerja. Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, dan sertifikat seminar. Dan yang keenam, belum pernah menjadi juara 1 KKN tingkat nasional sebelumnya. Jadi kalau juara 2 masih bisa. Juara 1 ya itu sudah tidak boleh lagi ikut untuk kompetisi regional. Kemudian poin terakhir adalah diusulkan oleh atasan langsung dari unit kerjanya. Nah, itu untuk persyaratan tingkat regional. Kemudian mekanisme pendaftaran, saya kira sudah ada di linknya juga. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di sekretariat regional atau secara daring atau online. Nah, ini batas akhir pendaftaran kalau di pedoman ini 40 hari sebelum pelaksanaan kompetisi. Karena kompetisi kita ini insya Allah di pedoman ini tanggal 4 sampai 8 Juli 2022. Nah, kemudian calon kompetitor diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan. Kemudian bagian B, mekanisme seleksi kompetitor tingkat regional mencakup
Jadi seleksi terhadap calon kompetitor melalui tahapan seleksi, yaitu administratif dan seleksi lanjutan apabila diperlukan. Untuk seleksi administratif, para calon kompetitor mengeringkan bukti portofolio kepada panitia pendaftaran di daerah, baik secara langsung maupun daring atau online. Poin 2, bukti portofolio yang dikumpulkan akan diberikan scoring oleh panitia. Semakin banyak dan valid bukti portofolio yang diberikan sesuai dengan bidang, maka semakin tinggi pula skor yang akan diberikan oleh panitia kepada calon kompetitor. Nah, bukti portofolio dan tata cara scoring. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah sertifikat kompetensi teknis dan metodologi sesuai dengan bidang kompetisi. Dinilai setiap sertifikat yang masih berlaku. Yang skor yang paling tinggi itu dikeluarkan oleh BNSP. Skornya 20. Kemudian asosiasi atau vendor atau kementerian atau lembaga skornya 10. Itu untuk sertifikat kompetensi teknis dan metodologi. Yang kedua adalah sertifikat pelatihan, maksimal 5 sertifikat. Apabila sertifikat itu dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang terakreditasi, bobot nilainya adalah 10. Kemudian lembaga tidak terakreditasi nilainya 5. Poin ketiga, pengalaman kerja sebagai instruktur. Lebih dari 5 tahun, nilainya 15, skornya 15, 2-5 tahun, nilainya 10, kurang dari 2 tahun, nilainya 5. Kemudian yang terakhir adalah portofolio prestasi bidang kompetisi atau sertifikat penghargaan. Apabila kompetitor memiliki level prestasi bidang kompetisi atau sertifikat penghargaan level internasional, bobotnya 20, kemudian nasional itu 15, regional 10, level organisasi 5. Kemudian selanjutnya calon kompetitor yang lulus seleksi administrasi akan diambil 10 besar yang diurutkan berdasarkan hasil scoring dan dinyatakan sebagai kompetitor KKN 8 tingkat regional wilayah timur di BPPP Kendari. Panitia menghubungi kompetitor 30 hari sebelum pelaksanaan KKN tingkat regional. Dan terakhir adalah tahapan seleksi lanjutan apabila diperlukan. 1. Apabila terdapat nilai yang sama pada peringkat bawah, maka dilakukan penilaian berdasarkan jenis dokumen portofolio dengan skor tertinggi masing-masing calon kompetitor. Yang kedua, terdapat lebih dari 2 calon kompetitor dalam satu bidang yang berasal dari satu satuan kerja yang sama. Sebagai 10 calon kompetitor terpilih, maka calon kompetitor dengan nilai paling rendah dari satuan kerja dimaksud akan tereliminasi dan digantikan oleh calon kompetitor dari satuan kerja lain berdasarkan hasil urutan scoring. Nah, itulah pedoman untuk persyaratan kompetitor dan bobot penilaian berdasarkan portofolio yang dilampirkan oleh setiap calon kompetitor. Mungkin nanti ada yang bisa bertanya, silahkan. Kami akan mencoba menjawabnya. Ya, terima kasih Pak. Izin, Mika dari BPPP Sorong. Izin terkait tadi dengan pengalaman instruktur atau kompetitor. Apa buktinya dari pengalaman instruktur itu? Apakah cukup dengan surat keterangan dari pimpinan atau ada hal-hal yang lain? Demikian Pak, terima kasih. Pak, surat keterangan dari sebelumnya
Minta Kemudian, izin Pak Sahrudin. Pak Laude minta izin. Ya, oh ya silakan Pak Idin. Ya, Pak Laude, Kepala BPPP Kendari. Ya, terus para pejabat struktural, pejabat fungsional, Pak Sahrudin, serta kawan-kawan, minta maaf nih. Yang dari Intala sepertinya apa namanya ada halangan gitu. Hadir Nah, masih jadi- hadir. Oh, hadir. Oh, hadir. Cuman Oke. nggak bisa kamera, nggak bisa kamera. Oh, Pak Bergi hadir, nggak bisa kamera ya? Iya. Oh, terus bagaimana untuk presentasi Pak Bergi? Saya baru join nih, gimana? Oh, kalau baru join, Mohon ya, tadi izin Pak Pak Kepala, Sahrudin. mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena status saya lagi tugas di Bandung, kebetulan laptopnya nggak bisa kamera. Barusan Pak Direktur nelpon saya bahwa untuk bergabung di dalam Zoom meeting ini, yang seharusnya ada Pak Heru yang akan bersama-sama dengan kita, karena ada tugas lain juga Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Oleh karena itu, silakan Pak Kepala memimpin acara ini berdasarkan arahan Pak Direktur, Pak. Nanti kita bersama-sama diskusi apa yang menjadi diskusi daripada para peserta Zoom untuk kita carikan solusi yang terbaik buat penyelenggaraan KKN Kendari. Makasih Pak Kepala. makasih banyak Pak Bergi. Oke Pak Bergi, makasih. Izin Pak Kepala, sekedar melengkapi dengan yang disampaikan Pak Sahrudin aja tadi Pak. Ya. Jadi untuk yang regional, tingkat regional, ya itu sistemnya untuk KKN yang sekarang itu beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, ya itu nggak ada namanya kecil kemungkinan lah adanya seleksi portofolio. Nah, tapi untuk yang sekarang, ya itu kemungkinan ada seleksi portofolio, tetapi dengan catatan, andai kata dalam satu kejuruan yang daftar lebih dari 10 orang, maka prosedur seleksi portofolio akan dilakukan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini dari BLK Kendari, ya untuk menentukan siapa 10 orang peserta untuk tingkat regional. Tapi kalau seandainya dalam satu kejuruan yang daftar pas 10 orang, maka seleksi portofolio nggak perlu dilakukan, Pak. Seperti itu, ya nggak perlu dilakukan. Ya, jadi itu juga ada aturan. Satu instansi boleh ikut regional itu maksimal 2 orang. Yaitu dengan catatan kalau yang daftarnya lebih dari 10 orang, Pak. Ya, tapi kalau seandainya yang daftarnya pas 10 orang, ternyata cuman ada 3 instansi, artinya lebih dari 2 orang, terus tidak ada lagi peserta lain, cuma go ahead aja, Pak. Seperti itu. Ya, kecuali kalau pesertanya itu yang daftar untuk satu, misalnya kejuruan welding, kejuruan saya, Pak. Yang daftar misalnya ada apa namanya? Ada 15 orang. Nah, 15 orang itu otomatis kan kita mau apa namanya? Mengeliminasi 5 orang supaya dapat 10. Nah, apa namanya? Nah, lalu dilakukan seleksi portofolio. Nah, ternyata di dalam seleksi portofolio, ya, itu ada satu instansi, ada 4 orang lah kita anggap jumlahnya. Itu masuk dalam 10 besar. Nah, sedangkan yang tereliminasi ada 5 orang, itu dari instansi yang berbeda. Nah, itu baru berlaku yang namanya satu instansi maksimal 2 orang. Otomatis, walaupun secara portofolio mereka 4 orang itu dalam satu instansi itu masuk apa namanya masuk 10 besar, otomatis yang 2-nya tereliminasi, diganti ya dengan instansi lain yang tereliminasi tadi. Jadi di situ mulai berlaku satu instansi maksimal 2 orang. Tapi kalau seandainya nggak ada peserta lain, Pak, ya satu instansi mau lebih dari 2 go ahead aja. Ya, yang penting pesertanya minimal ada 10 orang. Nah, itu untuk masalah itu. Makanya kami menyarankan kepada para peserta Zoom, daftar aja dulu. Ya, daftar aja dulu di 12 bidang kejuruan yang akan dilombakan di KKN ke-8 tahun 2022 untuk regional timur ya. Tema timur dalam ini di BPPP Kendari. Daftar aja dulu namanya. Nah, nanti portofolionya bisa disesuaikan, bisa menyusul, biar nanti dari BLK Kendari punya data. Ini kejuruan ini sekian orang, nanti diinformasikan.
Ya, seperti itu. Jadi nggak usah dipikirin dulu masalah persyaratan segala macam bla bla itu nggak usah dipikirin, daftar aja dulu, namanya tercantum dulu di panitia BPPT Kendari sebagai penyelenggara di 12 bidang kejuruan itu. Itu tambahan sedikit dari saya mengenai mengenai kepesertaan seperti itu. Nah, kalau seandainya pesertanya lebih dari 10, ya sistemnya seperti yang Pak Sarun tadi bilang berdasarkan pedoman yang berlaku, yaitu ada beberapa sertifikat yang ada nilainya, Tinggal nanti kita diskusikan Pak Sarudin sama Pak Laude untuk sertifikat kompetensi yang sudah expire. Nah, itu kan belum terkomodir di sana berapa poinnya. Nah, itu nanti setelah close untuk pendaftaran, kita bisa diskusikan berapa kira-kira poin untuk sertifikat kompetensi yang sudah expire. Karena kalau kita mengharuskan sertifikatnya aktif, saya rasa sedikit orang yang sertifikatnya aktif, karena mungkin banyak hal ya. Tapi setidaknya dia pernah diuji kompetensi. Nah, itu harus kita hargai. Sehingga kita diskusikan nanti setelah sudah close dari pihak penyelenggara dengan Intala, mungkin dengan kami yang melibatkan para koordinator juri ya untuk menentukan untuk yang sertifikat kompetensi BNSP yang udah expired kira-kira berapa poinnya seperti itu. Nah, di samping itu untuk kawan-kawan ya KKIN ke-8 tahun 2022 tingkat regional ini ya intinya kalau saya bilang sih sangat menarik, apalagi ada 12 bidang kejuruan, ada 2 tambahan seperti itu. Karenanya nggak ada salahnya bagi kawan-kawan semua instruktur ya untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini. Dan semua biaya, baik itu yang dari Sorong, baik itu yang dari Makassar, baik itu intinya yang bukan dari Kendari ya untuk biaya PP sama penginapan dan sebagainya itu semua ditanggung semua. Jadi nggak usah dipikirkan. Asalkan dia terdaftar jadi peserta di list penyelenggara penyelenggara di BPPT Kendari seperti itu. Ya di samping itu juga yang bisa saya sampaikan yang saya garis bawahi di sini adalah untuk teman-teman instruktur, ya disinilah ajang yang memang sempat vakum, bukan karena kemauan kita, tapi karena kondisi COVID seharusnya ini berlangsung tahun 2020 kemarin ya. Nah, tapi ini bergeser, makanya agak seperti apa, tapi saya berharap untuk teman-teman instruktur yang ada di wilayah timur Indonesia, terutama yang wilayah regional Kendari, bisa menyemarakan kegiatan seperti ini. Nah, ada pertanyaan tentang masalah angka kredit, pengakuan dan sebagainya itu semuanya sebenarnya sudah terakomodir di PP yang sekarang itu yang tentang angka kredit ya. Nah, tapi itu nanti kita nggak akan bahas di sini ya. Pasti itu ada. Yang penting, tapi bedanya kalau dulu jadi peserta udah ada angka kredit, tapi kalau sekarang mesti berprestasi dulu. Kalian bisa menunjukkan masuk 3 besar regional dan juga masuk 3 besar di tingkat nasional, itu pasti ada reward yang angka kredit seperti itu dan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, jadi Pak Laude, Pak Kepala, ya, Pak Sarudin, ya mungkin sementara tambahan saya dari saya itu dulu. Ya, saya serahkan kepada Pak Sarudin untuk mengambil alih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idin. Jadi kita lanjutkan tadi pertanyaan yang dari Sorong untuk pengalaman kerja. Kalau saya tidak salah, itu bisa dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan dan SPT mengajar. Misalnya kalau sudah 5 tahun, ya apakah masih ada SPT misalnya tahun 2018. Nah, itu bisa dibuktikan Pak. Jadi sudah terhitung mulai atau SK fungsional, SK pengangkatan pertama, struktur. Itu saya kira bisa semua mendukung untuk pengalaman kerja sebagai instruktur. Itu barangkali Pak Idin, mohon dikoreksi kalau ada yang kurang. Oke, terima kasih untuk pertanyaan masalah SK mengajar ya. Untuk yang instruktur PNS itu lampirkan aja SK pertama kali menjadi instruktur. Kalau misalnya dari instruktur ahli
Nah, kalau ada fotokopian SK pertama kali jadi instruktur pertama, itu aja dilampirkan. Otomatis kan dari situ akan terhitung berapa lama yang bersangkutan itu menjadi instruktur. Karena kalau misalnya yang dilampirkan yang terupdate, khawatir nanti ada miscommunication, disangkanya pengalamannya rendah gitu, masalah tahunnya. Jadi kalau bisa dikirim aja SK yang pertama. Itu untuk yang instruktur PNS ya. Tapi kalau sana nggak ada, ya apa buat, yang penting ada SK mengajar aja. Seperti itu. Nah, untuk yang non PNS, yang mau nggak mau, kalau misalnya dia honorer di BLK UPTD, ya minta surat dari dari kepala balai masing-masing. Misal dari LPK, ya surat dari kepala LPK-nya masing-masing, seperti itu. Nah, syukur-syukur, tapi saya yakin sih, kalau dari honorer pun juga, kalau seandainya dia sudah dilibatkan ngajar lama, pasti ada surat sebelumnya, nggak mungkin nggak ada surat. Nah, mudah-mudahan disimpan itu. Mudah-mudahan disimpan. Tapi kalau misalnya itu nggak disimpan, ya nggak apa-apa, minta aja yang terbaru. Intinya, untuk KKN kita saat ini, untuk masalah persyaratan, kita nggak terlalu mempersulit. Ya, saya ulangi lagi, kita tidak terlalu mempersulit. Ya, seperti itu. Jadi jangan dijadiin beban, ujung-ujungnya jadi nggak jadi daftar. Ya. Tapi kalau untuk arahnya ke scoring, kalau misalnya nih yang satu kejuruan ternyata jumlah pesertanya itu lebih dari 10 yang daftar, termasuk kan ada semacam seleksi. Ya, yang mau nggak mau ya, kalau seandainya yang nyerahkan SK-nya itu SK yang terupdate, artinya dalam jangka waktu dekat ini, dengan mereka yang menyerahkan SK-nya dalam jangka waktu yang lebih lama, ya nilainya pasti akan beda. Seperti itu. Jadi penyelenggara akan menilai berdasarkan yang dikirim. Ya, penyelenggara menilai berdasarkan yang dikirim, bukan kakaknya, tapi yang dikirim. Apa yang dilihat oleh pihak penyelenggara. Dan juga untuk pendaftaran itu bisa online. Nanti kan ada dikasih linknya sama penyelenggara di BLK Kendari. Linknya itu. Itu Pak Sarudin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Idil. Halo, putus-putus. Terima kasih penjelasannya Pak Idil. Izin Pak Kepala BPP Kendari, Pak Idil, izin lagi bertanya Pak terkait dengan putus-putus Mas. Oh ya. Gimana Pak? Ya, terkait dengan instruktur yang untuk pengalaman. Kami di Sorong untuk instruktur yang 2019. Putus-putus hanya Pak, maaf. Izin Pak, mungkin karena sinyal Pak jauh di timur. Itu Pak untuk lanjut. Ya, untuk instruktur kami yang 2019 di Sorong, mereka belum dapatkan SK fungsional. Nah, gimana itu Pak? Apakah kalau memang tadi harus pengalaman begitu, ya beberapa dari kami, instruktur dari BPPP Sorong, ya secara administrasi akan gugur. Tetapi kalau menurut pernyataan Pak Idil tadi, bahwa yang mendaftar saja dulu, nanti kewenangan dari panitia yang ada di BPPP Kendari untuk meloloskan berdasarkan administrasi, ya mungkin bisa kami sampaikan kepada Bapak-bapak, teman-teman instruktur kami di BPP Sorong. Mungkin begitu saja. Yang kalau ada penjelasan, silakan Pak. Mohon dijelaskan ke kami. Terima kasih. Baik Pak Mega. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Siap. Ya, dengar Pak Bergi. Lanjut Pak Bergi. Ya, jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Idil tadi, arahan Pak Direktur adalah mendaftar saja dulu. Kita mau lihat fenomena pendaftaran KKN wilayah timur. Nanti apabila fenomenanya banyak, nah baru dari sanalah nanti kita lakukan seleksi. Gitu ya Pak Mika. Jadi jangan dipersyaratkan dulu apakah instruktur baru, lama, ya kan? Daftar saja dulu. Oh, siap Pak. Siap. Ya. Terima Silakan, ada yang lain? Pak Bergi.
Ya. Mulai ya. Bening daftar. Ya. Kurang jelas suaranya. Lagi membaca pertanyaan-pertanyaan yang di Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu, dari seluruh peserta. Sebagian yang lewat tertulis ini ada yang minta persyaratan bahasa dikirim dengan link masing-masing. Perubahan jadwal itu bukan kewenangan kami, tapi mungkin dari Direktorat Minyak Indala dengan melihat kondisi apa yang menjadi penghambat dan peluang-peluangnya. Tapi semua kalau pertanyaan itu bukan kami yang akan menjawabnya, mungkin Pak Bergi bisa memberi penjelasan. Ada pertanyaan ini, apakah waktu apa tadi bisa kemungkinan bisa berubah gitu. Ya, baik Pak Kepala, terima kasih Pak. Sampai hari ini belum ada keputusan kami untuk merubah jadwal. Ada kemungkinan nanti di hari Senin segera kami sampaikan Pak Kepala berdasarkan rapim yang ada di Makassar bahwa tim daripada Kendari mengusulkan ada perubahan jadwal. Namun sampai hari ini saya belum dapat informasi tanggal perubahan jadwal itu tanggal berapa Pak. Tapi sesuai dengan arahan Pak Direktur tidak merubah jadwal nasional, harapannya kita. Nasional itu kan di bulan Oktober Pak Laude. Jadi kalau kita hitung mundur di Oktober 2 bulan, berarti September, Agustus, paling lama di Agustus lah kita laksanakan Pak. Paling lama itu Pak, di minggu-minggu pertama. Gitu. Tapi secepat mungkin akan kami sampaikan jadwal yang pastinya pelaksanaan di Kendari itu tanggal berapa Pak. Mungkin nanti di hari Senin kami akan meeting internal bersama dengan juri untuk menentukan tanggal-tanggal itu. Karena jangan nanti perubahan tanggal membuat kami juga kesulitan untuk menjadwalkan juri Pak Laude. Ya kan? Karena memang dari awal udah jauh-jauh hari ini kami sudah booking tanggal buat semua tim juri yang ada gitu Pak. Itu Pak kira-kira Pak Kepala. Makasih Pak. Pak Bergi sedikit Pak. Ada pertanyaan dari saya. Ini kan jadwal di Kendari sementara itu 4 sampai 8 Juli. Nah, sementara di tanggal 9 itu Pak sudah Hari Raya Idul Adha. Nah, bagaimana hal itu kita untuk menyikapinya itu? Apalagi teman-teman dari bagaimana teman-teman yang kompetitor dari daerah lain dari luar Sulawesi Tenggara. Mohon nih Pak penjelasan. Terima kasih Pak. Atau sebelum dijawab izin Pak Bergi saya tambahkan. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di Rapim di Makassar, saya selalu berpikir kalau matahari terbit dari timur berarti dimulai dari timur. Tapi dilihat dari sisi kemajuan zaman pada hari ini, timur itu selalu belajar dari barat. Nah, kita jangan melihat mataharinya terbit dari timur dalam arti duluan di timur. Kalau bisa di timur lah yang dibelakangkan. Saya pada saat kegiatan di mana kita bisa belajar dulu gitu. Nah, syukur-syukur kalau bisa digeser di Agustus untuk Kendari. Terima kasih. Siap Pak Kepala, nanti kami akan diskusikan berdasarkan kemarin memang sudah disampaikan Pak Heru kepada kami bahwa ada pengunduran jadwal di Kendari Pak. Tapi saya belum dapat informasi tanggal pastinya itu pengunduran itu tanggal berapa Pak. Nah tadinya kalau Pak Direktur atau Pak Heru tadi hadir di dalam Zoom ini mungkin mereka bisa memberikan keputusan yang pasti Pak. Kalau saya belum dapat arahan Pak Kepala, mohon maaf Pak. Jadi saya belum berani untuk menentukannya. Makasih Pak. Siap, makasih Pak. Nah, silakan yang lain. Teman-teman dari seluruh peserta dari berbagai balai atau LPKS. Izin Pak, Berlinton Pak dari Palopo.
Ya, silakan Pak. Berlinton. Jadi Masih ikut kan Berlinton kan? kan udah juara 1 Bang, untuk ikut apa lagi ikut? Ikut. Izin Bang. Juara 1 kan? Pak Kepala Kendari sama Binentala. Kalaupun ada perubahan jadwal, usul saya ini karena yang pasti kan kompetitor itu ada lulus tes nasional Pak. Jadi kalau bisa mengundur pun jangan terlalu jauh Pak. Kalau bisa Agustus awalnya Pak. Karena kita di daerah siapa tahu yang juara 1 regional orang daerah pasti butuh persiapan Pak. Kebetulan di daerah itu agak-agak sulit Pak. Jadi usul saya kalaupun ada perubahan jadwal jangan terlalu mundur jauh Pak. Itu saja dari usul saya Pak, dari lu Pak. Terima kasih. Terima kasih Berlinton. Maju terus. Oh ya sedikit, Pak, siap. ada tambahan saya baru ingat Pak Bergi. Ya, siap. Jadi barusan kawan kita bilang juara regional. Nah sekarang alhamdulillah nih KKIN yang sekarang bukan hanya juara 1 aja akan dikirim ke Padang, tetapi juara 1, 2, dan 3 per kejuruan. Artinya, Terima kasih. ya artinya ada 36 terbaik di regionalnya Kendari itu yang akan kita kirim ke Padang. Jadi bukan 12 ya. Kalau dulu kan yang juara dikirim ke nasional. Nah, kalau yang sekarang itu ranking 1, 2, 3 regional itu akan dikirim ke Padang untuk mengikuti KKIN nasional. Itu Pak, tambahan Pak. Terima kasih Pak Idil, tambahan penjelasannya. Insya Allah semakin menyemangati kami penyelenggara dan saya yakin, saya berharap teman-teman peserta instruktur lebih bersemangat lagi biar kita rame-rame ke Padang ya. Harus Pak, rame Pak 36 itu. Wah, mantap itu. Rame-rame. Kita kasih makan sate Padang di sana Pak. Iya. Siap Pak, siap. Ya, silakan yang lain kalau masih ada. Mamuju bicara itu Mamuju. Bagaimana kabar Mamuju? Sudah mau jadi Mamuju. Silakan Pak. Ya, terima kasih karena ini saya juga baru dapat informasi bahwa ada Zoom ini dari Pak Idil. Jadi saya coba-coba membukanya karena istilahnya juga saya baru mengikut lagi KKIN ini sudah berapa tahun tidak ikut karena 2019. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama di sana itulah. Bandung. Oh, sudah lama itu 2009 itu. 2009. Ya, 2009. Masih ikut juga di apa kemarin di Serang. Kebetulan juga masih ketemu dengan Pak Idil jadi sama-sama peserta itu. Saya juga baru siap-siapkan juga berkas-berkas ini, tapi saya perhatikan tadi tinggal satu ini uji kompetensinya masih aktif. Jadi yang lainnya itu sudah expired semua. Daftar saja dulu Pak, katanya Pak Bergi. Daftar aja dulu, Bos. Ya. Pak Idil juga daftar aja dulu. Daftar aja dulu ya. Tapi masalah persyaratan nyusul nanti. Sudah perintah juri itu Pak. Ya, nanti juga kalau main-main mata nanti di sana dengan Pak Idil. Kalau Pak Idil jadi jurinya. Jangan yang Pak Idil, yang Pak Sarudin aja. Soalnya juga saya ini sudah rindu sama Pak Sarudin ini karena sudah lama tidak ketemu. Dari tahun 2009 ini tidak pernah ketemu ini. Saya kira sudah jadi bos juga. Belum. Kan Pak Sarudin kan yang lebih tua, jadi pasti yang duluan dia jadi bos itu. Sama dengan kami ini. Ya kita masih istilahnya masih. Ya. Silakan Pak, mendaftar saja. Ya saya sudah siapkan ini. Saya sudah tes kesehatan ini. Ada perintah dari Pak Bergi dengan Pak Idil itu. Pokoknya penting daftar dulu. Ya, makasih banyak. Kalau Pak Epat ikut, siapa lagi? Juara mudanya ikut.
Ya, kurang jelas Pak. Bapak kan juara 4 tingkat nasional di Bandung. Kalau yang senior ikut terus. Iya. Artinya kalau senior yang ikut terus ini tinggal turut meramaikan saja begitu. Masih bisa lah Mas, masih muda. Jangan meramaikan. Kalau perlu ke Padang nanti. Jangan meramaikan. Sudah tidak mudah ini Pak, karena kayaknya giginya sudah mulai kurang, jadi tidak mudah lagi Pak. Yang penting mata Pak. Masih bisa main mata. Kalau mata masih bagus, tapi kalau mata pencarian itu kayak sudah mau kurang-kurang ini, Bos. Oke, sampai ketemu di Kendari. Kalau misalkan ya, kami menunggu kedatangannya Pak ya Pak. Iya, makasih banyak Pak. Oke, selamat siang. Lanjut. Ternate nggak ada suaranya Pak, Ternate. Mana Ternate? Izin bertanya Pak dari Ibe dari Ternate. Yeah. Silakan Mas, silakan. Ya, yang saya tanyakan mungkin di masalah penjuriannya nanti Pak. Apakah penjuriannya nanti ini masih ditangani oleh teman-teman dari BLK atau dari pihak ketiga Pak? Terima kasih. Ya, berkaitan dengan juri, untuk juri di wilayah timur, kami pastikan tidak ada juri dari wilayah timur, ya, baik itu instruktur pemerintah pusat maupun daerah. Ya, tapi untuk industri nanti dia berada di Kendari masih diperbolehkan, asal tidak ada kompetitor dari asal industrinya. Itu dia Mas. Ya, jadi nggak bisa kita pastikan semua juri di regional maupun nasional itu dari industri, ya kan? Karena memang di industri sendiri juga masih belum familiarisasi tentang pelaksanaan KKI-an kita, ya, saat pelan-pelan. Nanti dari beberapa bidang keahlian itu sudah mulai juri-juri di industri itu dilibatkan. Itu ya Mas. Siap, makasih Pak. Begitu Silakan. juga nanti tingkat nasional ya, di tingkat nasional juga nanti seperti itu. Apabila di tingkat nasional nanti tidak bisa diakomodir oleh juri dari industri, maka nanti diperbantukan oleh juri dari BLK. Namun demikian kami pastikan tidak ada kompetitor yang berasal dari tempatnya. Kalau ada berasal tempatnya, kita cari di tempat yang lain. Itu ya. Pak, itu keren, mantap. Pertanyaannya karena kasus yang di Samarinda Pak, mungkin Pak Bang Berlintong sudah waktu di Samarinda dulu. Makasih Pak. Iya. Senyum sedia Ibrahim. Kita mudah-mudahan itu dia kan. Soalnya udah persiapan amin. Katanya. Pasti Pak, kita kan berangkat nggak cuma penyemangat Pak. Iyalah, harus itu. Juara 1 terus Pak, tapi regional semua. Mau pulang kampung ini, mau pulang kampung. Oke, ada yang lain? Silakan yang lain. Makassar. Jumlah pendaftar sekarang kira-kira Pak Kepala bisa diinfo ke kami? Yang mendaftar sudah ada belum? Saya tanya dulu. Ya, setidaknya dari Kendari lah dulu. Berapa yang ikut Ya kan? Pak, untuk pendaftar ya Pak, untuk yang mendaftar, kalau mendaftar online itu yang masuk berkasnya baru 1 orang Pak. Baru 1 orang. Jadi dari Kendari berapa orang ini? Tapi yang untuk berkas yang ini, kalau yang di offline yang Kendari sudah ada sekitar 11 orang Pak. 11 orang. Oh, berarti perwakilan dari Kendari, BLK Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari 11 orang ya? Iya. Oke, saya mau absen dulu nih. Dari Ambon berapa orang? Bertanya itu Pak, angkat tangan, tolong diakomodir. Oh iya. Bentar dulu, kita cek dulu nih. Dari Ambon berapa orang? Ambon.
Saya mau buat laporan nanti ke Pak Direktur sekalian biar kita tahu kan dari UPTP sendiri dulu yang sudah mendaftarkan diri berapa orang? Ada dari Ambon? Oke, dari Ternate. Ada yang dari Ternate? Mana tahu sudah dilakukan pendaftaran di tempatnya masing-masing, belum dikirim aja ke Kendari, kan gitu kan? Ada? Dari Ternate? Belum Pak, kami baru mau rencana rapat untuk persiapan pendaftaran KKIN Pak. Oke, berarti kita nanti coba lihat untuk UPTP dalam minggu ini ya Pak, hari Jumat kami dapat informasi berapa yang diusulkan oleh pimpinan masing-masing dari UPTP aja dulu, berapa jumlahnya ya. Dari Ambon, Ternate, Sorong, Makassar, Kendari, sama Lombok Timur ya Pak Lode ya. Nah, Lombok Timur masuk. Lombok Timur enggak masuk Pak. Oh, Lombok Timur masuk Surakarta ya. Berarti ada 5 UPTP. Makassar Pak Berdi. Ya, sama Makassar. Jadi ada Makassar 5, kan? 13 orang Pak. Sudah ada 13 orang. Sudah mendaftar. Oh, Makassar sudah 30 orang katanya Pak Sarudin. 13 Pak, 13. Ini khusus untuk PTP dengan apa? UPTD-nya belum ya? Khusus masih UPTP ya, itu Pak. Masih Makassar tok saja, belum dari UPTD-nya. Perwakilan dari BLK Makassar 13. Seperti semua di dalam lomba diikuti ya? Iya Pak. Pangkep ada nggak hadir yang Pangkep? Jangan lupa Pangkep. Bantaeng. Sebenarnya Pak Lode, ini wilayah timur ini banyak UPTP ya. Kan gitu kan? Ada 7 Pak dengan Kendari. Berapa semuanya? 7 dengan di Kendari kalau nggak salah. Makassar, Kendari, Bantaeng, Pangkep, ya, Ambon, Ternate, Maluku 7. 47. Ada 7 yang PTP. Oke. Berarti kan kita sudah bisa maksud kami, kita kan sudah mulai hari ini kita menargetkan kan gitu kepada teman-teman kita yang di PTP supaya segera mungkin untuk melakukan sosialisasi ke binaannya gitu. Ya, termasuk juga binaan itu bukan hanya UPTD-nya saja, termasuk juga LPKS maupun training center industri yang ada di wilayah mereka. Itu Pak Kepala. Ya, silakan. Dari Makassar tadi ada Resen, silakan. Dari LAS nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak, Ibu semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Andi Baso dari kejuruan LAS BLK Makassar. Hanya sedikit Pak yang saya tanyakan ini. Pertama itu, untuk pendaftarannya kan saya sudah sempat koordinasi dengan panitia di BLK Kendari itu bahwa yang mendaftar itu boleh lebih dari 1 katanya. Ya, tadi sudah diperjelas oleh senior Pak Idil bahwa mengatakan bahwa bisa lebih dari 1. Nah, yang saya tanyakan ini Bapak, apakah untuk 1 satker itu untuk 1 jurusan untuk yang lulus itu bisa lebih dari 2 tidak itu? Karena di pedoman KKIN yang di-share di grup kami itu dikatakan bahwa lebih dari 2 orang. Itu. Apakah lebih dari 2 orang itu berarti bahwa yang bisa masuk di ikut KKIN itu untuk regional itu berarti bisa maksimal 2 orang gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk persyaratan berkasnya itu kami lihat itu ada di poin 2 di Google Form itu surat keterangan atasan sebagai instruktur. Apakah bisa digunakan semacam surat tugas ataukah SK penempatan yang dipakai? Itu saja mungkin yang saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mohon dibantu jawab Pak Idil. Ya, sebentar ya. Jadi mengenai persyaratan itu Bapak Ibu, kami kembalikan lagi.
Semakin lengkap Bapak Ibu mengirimkan persyaratan-persyaratannya, ketika nanti pesertanya lebih, semakin efektif teman-teman di Kendari untuk melakukan seleksi. Kan gitu kan? Jadi mana yang lebih bagus, SK daripada surat tugas misalnya kan? Nah, sudah pastilah urutan secara peraturan juga SK lebih tinggi kan gitu kan? Sudah pasti SK lebih bagus daripada surat tugas. Seperti itu dia. Jadi silakan saja semampunya calon kompetitor untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Mendaftar saja dulu supaya kita bisa melihat antusias daripada wilayah timur dalam mengikuti KKN 8 ini. Gitu ya Mas, dari Makassar ya. Silakan saja. Siap Bapak. Ya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan di pedoman itu, memang kita batasin per BLK itu maksimal cuma 2 orang. Apabila ada banyak yang mendaftar. Kembali lagi ini kepada kita mengantisipasi kepada jumlah pendaftaran yang banyak. Kenapa banyak menurut kami? Karena dulu kan 12 regional, sekarang jadi 4 regional. Sudah pasti 3 kali lipat jumlah pendaftar yang tahun 2019 itu ke tahun 2022. Itu harapannya kita. Karena melihat hal itu, makanya perlu dilakukan seleksi secara ketat, gitu kan? Salah satunya tadi membatasi jumlah orang yang akan ikut di tingkat regional berdasarkan BLK. Itu salah satu strateginya. Yang kedua, berdasarkan jumlah dokumen portofolio yang dikumpulkan oleh peserta. Itu dilakukan pada saat seleksi. Namun, kalau nanti memang pesertanya terbatas, minatnya di masing-masing kegiatan itu juga terbatas, maka bisa jadi Bapak dari Makassar tadi ya Pak Andi ya, Pak Andi itu bisa jadi lebih dari 2 dari BLK, bisa jadi, ya kan? Misal saya contohkan ini, misalnya Makassar di welding yang mendaftar itu 4, kan itu kira-kira kan? Nah pada saat sudah dikumpulkan oleh Kendari dari tempat yang lain, satu semua, misalnya gitu kan. Kemudian dilakukan seleksi. Ketika dilakukan seleksi, yang 4 Makassar itu paling atas, kan gitu. Yang lainnya di bawah-bawah. Karena ini namanya kompetisi, besar harapan kami, yang walaupun dia cuma 1 dari daerah lain itu kita ikutkanlah. Itu makanya jatuh peraturannya maksimal 2 orang dari daerah. Itu Mas Andi. Jelas ya? Tapi kalau nanti nggak ada yang daftar, ikut semua, ya ikut. Habis nggak ada orang, kan gitu kan? Makanya silahkan mendaftar saja dulu. Ya, gitu ya Mas Andi ya? Siap Bapak, siap. Terima kasih infonya Bapak. Oke. Silakan Mas Tito. Tito Felix Wibowo. Masih di mute, Mas. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Tito Pak, dari BLK atau BPVP Ternate Pak. Ya, silakan Mas. Ya, di sini yang ingin saya tanyakan, kan tadi sudah ada instruksi ya Pak untuk kita lakukan pendaftaran langsung gini ya Pak. Ya. Terkait pendaftaran ini kan kami sudah coba cek di link pendaftarannya Pak. Di situ kan ada beberapa berkas yang wajib di-upload dulu Pak. Upload terlebih dahulu baru kita bisa kirim formulir pendaftarannya itu Pak. Jadi kemungkinan secara online kan ada beberapa yang belum bisa kita upload Pak. Itu sebenarnya yang menyebabkan belum ada pendaftarnya Pak. Mungkin itu bagaimana solusinya Pak? Apakah kita ada cara lain atau kita informasi dulu ke TU kita atau ke Satker kita mendaftar secara manual dulu, atau kita memang harus tetap melengkapi di linknya itu Pak? Seperti itu. Ya, silakan dari Kendari. Siapa yang membuat itunya kemarin aplikasinya? Siapa yang membuat linknya? Yang Google Form-nya katanya ini, yang Google Form-nya. Intinya kan dengan arahan Pak Bergi tadi dengan Pak Idil,
prinsip kita adalah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi teman-teman dari berbagai UPTP, UPTD, balai-balai pelatihan vokasi untuk mendaftar. Jadi insya Allah kalau itu bisa menjadi kesulitan didahulukan dulu berkasnya, kita akan buka dulu bagaimana membuka untuk pendaftaran sebanyak-banyaknya dari teman-teman semua. Sesudah itu mungkin berkas menyusul sesuai arahan Pak Idil tadi. Pendaftar manual, silakan pendaftar manual. Pendaftar manual dulu lewat BPDD-nya boleh. Ya, jadi silakan mendaftar secara manual, tapi melalui surat kepala ya, Bapak Ibu ya. Jangan individu. Jadi silakan dari Ternate nanti dikumpulkan nama-namanya, siapa-siapa saja, bidang apa yang dia ikutin, ya kan? Kemudian disuratin ke BLK BPPT Kendari. Ya. Nanti berkasnya segera mungkin dilengkapi Bapak Ibu. Ya, jelas ya Pak Tito ya? Siap, jelas Pak. Tadi siapa lagi yang angkat tangan? Silakan. Pak Bergi, begitu juga untuk yang LPKS Pak Bergi, diingatkan. Daftar aja dulu LPKS secara manual, tapi diketahui sama pimpinan LPKS tempat gitu kan. Nah, biar masuk dulu ke penyelenggara di Kendari gitu Pak Bergi. Ya. Termasuk LPKS dan training center ya. Silakan. Nah, benar. Ke Kendari bersurat dari pimpinannya, sampaikan namanya, nama, kemudian bidang keahlian yang diikuti ya, ke BP Kendari ya, supaya nanti kita menjadi daftar. Nah, kalau bisa teman-teman dari Kendari juga di open itunya Google Form-nya itu untuk pendaftaran ya kan, biar nanti bisa mereka upload juga suratnya langsung kan, supaya terdatabase dengan baik nanti dokumennya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Izin Pak Bergi. Ya, Bapak Kepala BLK. Izin Pak, perkenalkan saya silakan. Dari BLK Makassar Pak. Silakan Bapak. Mau izin bertanya Pak, di sini ada di Google Form-nya persyaratan untuk surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah. Sedangkan di MTP-nya itu hanya surat keterangan kesehatan saja. Boleh enggak untuk surat keterangan kesehatan ini dari klinik Pak? Izin Pak bertanya. Boleh Pak, boleh. Silakan. Boleh. Intinya kan yang penting sehat. Ya. Siap, terima kasih Pak. Silakan, ada yang lain? Dan itu tidak ada skor penilaian ya, jangan jadiin beban ya untuk daftar ya. Nah, yang menjadi kendala, sekedar tambahan tadi, misalnya vaksin. Yang menjadi kendala adalah jangan sampai ada kesulitan pada saat kita mau penerbangan dari bandara asal ke Kendari atau sebaliknya saat pulang. Itu aja. Nah, ya terkait vaksin Pak Bergi, mumpung ini sosialisasi. Nah, ini harus ditetapkan ini, karena kalau seandainya calon peserta baru vaksin pertama, apalagi belum vaksin, otomatis kan ada kos tambahan itu untuk tes-tes segala macam. Ya, harus PCR sedangkan kalau sudah vaksin kedua itu baru free. Nah, itu Pak Bergi, mungkin ini sosialisasi ini kita harus putuskan ini masalah vaksin Pak Bergi. Lanjut Pak Bergi. Itu kan sudah vaksin itu kan sudah dibebankan kepada individu ya. Jadi tanggung jawab individu, tanggung jawab moral ya kan. Kan sudah diinstruksikan bahwa semua masyarakat kita harus vaksin gitu. Artinya bukan lagi menjadi tanggung jawabnya KKIN. Itu Mas Idel. Nah, artinya Pak Bergi, kita kasih tahu di sini, andai kata ada pengeluaran tambahan selain yang udah vaksin 2 itu ditanggung pribadi Pak Bergi, maksudnya. Kita tegaskan di sini Pak Bergi. Di pedoman kita tidak diatur masalah vaksin, ya kan? Hanya ya di pedoman kita. Jadi kalau misalnya vaksin itu menjadi kendala ketika dia karena ada perjalanan penerbangan,
berarti ya bersangkutan harus mencari solusinya, kan gitu Nah, kan. itu Pak Bergi, Tapi itu Pak kalau Bergi, kalau di pesertanya berasal dari Kendari karena nggak perlu itu menjadi persyaratan perjalanan, not kan gitu kan, silakan saja. Gitu. Benar, jadi nggak benar, sama ya. peraturannya. Benar. Itu yang mesti kita jelasin di sini Pak Bergi. Ya. Jangan sampai mereka nanti ujuk-ujuk datang ke panitia Kendari minta reimburse lah, sedangkan nggak ada anggaran gitu Pak Bergi. Thank you. Ya, tapi mohon arahan Pak Kepala. Ya nanti kami sampaikan seperti ini, ternyata dari Kendari sudah mempersiapkan itu. Silakan Pak. Benar juga ya, lupa. Pak Laude, kita tolong. Terima kasih. Ya. Pertama, saya rasakan sendiri terkait dengan vaksin. Itu kita keluar masuk bandara ada sedikit kesombongan kalau sudah booster itu. Jadi termasuk saya karena di bandara ya sombong aja, nggak peduli. Artinya apa? Rasa percaya diri kita jalan setelah divaksin, terutama pada saat kita menggunakan jasa penerbangan maupun pelayaran, itu jauh lebih bagus. Karena itu saran kami kepada saudara-saudara kami, bukan untuk persyaratan masuk di sini. Kalau di sini insya Allah kita sudah kebal ini. Cuma maksud saya lebih mudah pada saat berlalu lintas, terutama pada saat kita di bandara itu dicek apanya gitu. Nah, karena itu teman-teman, ya minimal kalau bisa vaksin 2 lah. Sehingga tiba di sini insya Allah kami tidak verifikasi lagi buka aplikasi Peduli Lindungi, coba cek satu enggak insya Allah. Tapi yang kami harapkan adalah seluruh teman-teman yang sudah mendaftar mulai hari ini atau mulai kemarin itu sampai dengan pelaksanaan pun tidak ada kendala untuk bisa sampai di Kendari dan kembali dari Kendari ke tempat asal masing-masing. Tetapi kalau juga pada akhirnya tiba di sini belum dan ada keinginan untuk vaksin, di depan kami ini ada Polresta Kendari, setiap saat membuka, insya Allah kami bisa komunikasikan saudara kami dari mana gitu, dari UPTP atau PTD mana belum vaksin, minta tolong, insya Allah bisa kita komunikasikan. Terkait pembiayaan, kalau misalnya dibantu dengan PCR atau antigen atau apa, kalau ini ya itu kan biasanya sebelum kita berangkat, berarti diselesaikan di kantor di BVP masing-masing atau di BLK masing-masing. Demikian Pak Bergi. Ya, artinya kalau itu menjadi persyaratan perjalanan, berarti ditanggung oleh individu ya Pak? Ya. Tapi kalau ada misalnya teman-teman yang sudah lolos perjalanan, tapi kemungkinan di Kendari karena jumlah orang banyak, kepengen di booster, itu bisa difasilitasi oleh Pak Kepala Kendari. Itu Mas Idil ya. Sip, mantap. Semoga jelas semua. Persyaratan penerbangan kan nggak booster kan, cuman sampai vaksin kedua kan. Pengalaman ke Padang kemarin ya hanya vaksin kedua lewat kok. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ini cukup efektif saya rasa Zoom kita Bapak Ibu. Namun demikian, apabila nanti di kemudian hari ada perlu penjelasan ulang tentang pelaksanaan ini, nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti di WA saja ke BLK Kendari dengan alamat yang sudah disiapkan tadi. Nanti kita buka kesempatan yang berikutnya lagi bagi yang lain untuk supaya PD, kata Pak Kepala tadi, saya pakai bahasa PD supaya kita bisa sombong sedikit lah, ya karena bukan hanya sombong karena vaksin, tapi kita sombonglah sedikit karena kita punya kemampuan, kan gitu kan. Nah, maka itu perlu kita lakukan kompetisi supaya bukan hanya diri kita saja yang mengetahui bahwa kita ini punya kemampuan, tapi harapannya orang di luar kita yang terdekat dengan kita, bahkan yang jauh dari kita juga mengetahui bahwa kita punya kemampuan. Gitu. Itulah perlunya kompetisi. Begitu, saya rasa Pak Kepala, karena tidak ada lagi yang bertanya, ya kan? Supaya lebih efektif, karena saya juga harus masuk kelas Pak, ini berkaitan dengan karir kami juga sebagai analis kebijakan, kami lagi dikumpulkan ini Pak, supaya saya dapat pembelajaran pengetahuan baru untuk bagaimana saya mempersiapkan karir saya Pak. Itu Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak Bergi, terima kasih Pak Idil, terima kasih semua teman-teman dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Balai Pelatihan Kerja, BLKUPTD, kemudian LPKS, Training Center Industri, semuanya sebagaimana tadi kita harapkan bersama dari narasumber kita Pak Idil, Pak Bergi, kepada seluruh teman-teman instruktur dari wilayah timur, ayo mendaftar saja dulu. Insya Allah nanti berbagai persyaratan yang lain bisa dilengkapi menyusul. Kedua, saya sebagai tuan rumah berharap kita akan berangkat dari BPVP Kendari itu dengan keindahan warna-warni, prestasi terbaik yang diukir oleh seluruh instruktur dari BPVP, BLK dari wilayah timur, dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita akan berangkatkan dari sini dengan semangat kebersamaan, tidak saja lagi membawakan mengharumkan nama balainya di tempat asalnya, tapi mengharumkan regional 4 wilayah timur dalam hal ini yang diselenggarakan di Kendari, sehingga kebanggaan dan prestasi dari semua teman-teman dari berbagai balai, teman-teman instruktur, itu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kami semua. Monggo silakan mendaftar sebanyak-banyaknya dari teman-teman, nanti pada akhirnya kita akan seleksi. Jauh lebih bagus kita menyaring karena banyak daripada kita mengemis-ngemis siapa lagi ini karena masih kurang, dan itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi instruktur kita begitu rendah di wilayah timur. Jangan itu terjadi, kitalah yang akan membesarkan dan membuat bangga wilayah timur. Demikian atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua, memberi kesehatan, umur panjang, dan bisa beraktivitas mengabdi kepada bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah pada hari yang ditentukan penyelenggaraan KKIN di Kota Kendari untuk wilayah regional timur akan terselenggara dengan baik. Salah satunya yang mendukung adalah kehadiran Bapak dan Ibu instruktur dari wilayah regional timur. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada canda atau kekurangan dalam penyampaian kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Izin lip, Pak Kepala. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Izin Pak Kepala keluar.